Nama saya Nur Asia, NIM 20140300030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Konstitusi. Pengertian identitas nasional dan aspek-aspeknya. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Pengertian integrasi nasional dan aspek-aspeknya. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berasal dari kata action Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation. Integrasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi. Yang pertama, vertikal. Yang kedua, horizontal. Dan aspek integrasi. Yang pertama ialah politik, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial budaya. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyeratkan. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi, adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia ialah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Pengertian konstitusi dan aspek-aspeknya. Konstitusi ialah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Ini merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau pengusaha negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah pencabutan TAP MPR RI nomor 5 atau MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai HAM mengawali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam
satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada bidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. B. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengatur dan berpedoman pada materi rancangan telah disepakati. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian pencerahan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.